Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada napa niki Mas Firdaus? Al-Mithalur Rabi' nggih. Oke. Suara saya bisa didengar Mas Firdaus? Sampun jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mithalur Rabi' utawi bahasan atau contoh yang keempat. Ini pas ini tentang taraweh. Iku at-tarawihu, salat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mithalur rabi'u tawi contoh atau pembahasan kang nomor papat iku at-tarawihu taraweh. Ingkana senajan ono huna ing dalem kene panggonan apa khilafun perbedaan bahwa mongko utawi tarawih utawa khilaf mikinging aidan halih maneh iku mimma sangking barang yang bagi kang prayoga apa ada mutabadulil ingkari saling mengingkari bisa nihi kelawan keadaane kelawan keadaane khilaf nggih boleh. Tarawih ini meskipun merupakan bagian khilafiyah tetapi tidak selayaknya menjadi sumber perpecahan, tidak selayaknya menjadi sumber pengingkaran satu sama lain. Wahia utawi tarawih ing dana mungguwe kita nahnu syafi'iyah yaiku golongan kita kang bangsa Syafi'i. Wal wa fi madhhabi ahli sunnati bahkan balik ing dalem madhab ahli sunnah wal jamaati ahli sunnah wal jamaah isruna 20 apane rakaatan rakaate. Apane rakaatan rakaate wa hiya utawi tarawih iku sunnatu ainin. Sunnah ainiyah. Muakkadatun kang den kukuhake lirijali kanggone para wong lanang wan nisa ilan wong wadon. Ingdal Hanafiyati mungge madhab Hanafi wasyafi'iyati wal Hanabilati lan Hambali wal Malikiyati lan madhab Maliki. Tarawih ini bagi kami penulis kitab ini dan kelompok Syafi'iyah bahkan diakui oleh seluruh ulama madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jumlah bilangan rakaatnya isruna rakaatan 20 rakaat. Hukumnya sunnah ainiyah. Ini sebagai pembanding dari fardu ain. Bahkan muakkadatun. Kalau muakkadah itu ya sunnahnya dikukuhkan atau bahasanya kalau dibikin stratifikasi itu ya di atas sunnah biasa. Mendekati wajib ya, mendekati fardu. Bagi siapa berlaku untuk kalangan laki-laki maupun perempuan. Hal yang demikian diakui baik di kalangan madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali. Jadi dari sini sebenarnya bilangan rakaat tarawih itu secara jumhur ittifaq bahwa jumlahnya adalah 20 rakaat. Watu sanulan den sunahake fiha ing dalem tarawih apa al jamaatu jamaah. Ainan kelawan aini. Ing Syafi'iyati mungge madhab Syafi'i wal Hanabilati lan Hambali. Hukum tarawih secara berjamaah itu dipastikan
sunnah ya, sunnah ainiyah tadi. Sunnah yang memang didorong untuk dilakukan secara berjamaah. Berarti dewe angsal nggih angsal mawon. Al malikiyatu tay malikiyah iku qalu dawuh sapa malikiyah al jamaatu tawi jamaah fiha ing dalam tarawih iku mangdubatun den sunnahake. Mangdubah nadep ya. Wal hanafiyatu tayu hanafiyah iku qalu dawuh sapa hanafiyah al jamaatu tawi jamaah fiha ing dalam tarawih iku sunnatu kifayatin, sunnah kifayah. Di ahli hayyi kanggone ahli urip palau koma mongko lamun tawis jumeneng wis ngetekaken wis nglakoni sapa ba'duhum setengah ahli hayyi sakata mongko gugur apa atolab tuntutan anil baqina saking sekeri bahwa hukum jamaahnya tarawihnya tadi sunnah ainiyah. Demikian pula mungguwe madhab Syafi'i lan Hambali, ini hukumnya secara jamaah adalah sunnah ainiyah pula. Dan kalau Malikiyah mangdubah, ini derajatnya di bawah yang ainiyah tadi. Kalau Hanafiyah itu sunnahnya sunnah kifai atau sunnah sing umpama dilakoni oleh beberapa orang, maka yang lain sudah tidak mendapatkan tuntutan untuk mengerjakan. Ini menunjukkan bahwa tarawih ini memang sesuatu yang penting. Satu amaliyah yang secara khusus di bulan Ramadan dianjurkan untuk kita semua. Yang terbaik tentu berjamaah. Waqat asbata, teman-teman netepake sunniyataha ing kesunnahane tarawih sapa al-a'immatu para imam bi fi'lin nabi kelawan dasar agawene Kanjeng Sallallahu alaihi wasallam. Faqat rawa mongko teman-teman ngriwayataken sapa as-syaikhooni Imam Syekh loro ai Bukhari Muslim annahu saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kharaja miyos niku bahasa halus dari metu keluar rumah min jaufil laili saking tengah wengi layalia ing dalam pira-pira wengi min Ramadhana saking bulan Ramadan. Wahya utawi layalia iku salasun 3 malam mutafarriqatun kang pitu-pitu. Malam napa mawon as-salisi wal khamisi wasabi' wal 20. Malam 23, 25 dan 27. Wa shallalan salat sapa Kanjeng Nabi fil masjid yang dalam masjid. Wa shallalan salat sapa annasu menungso jamaah sahabat bi salatihi kelawan salate Kanjeng Nabi fiha ing dalem niku salah sulayalil niku 3 malam itu. Wa kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan nas sama rakaat kelawan 8 pira-pira rakaat. Ai bi arba'i taslimatin tegese kelawan 4 pira-pira salaman, 4 kali salam berarti 2. Kama kaya keterangan sayati kang bakal teko apa. Lanjutane wa yukammiluna lan nyampurnaake sapa nas baqiyaha ing sekerine samani rakaatin niku fi buyutihim ing dalem omahen nas ai hatta tatimma sehingga sempurna isrina ing 20 apane rakaat 5 krana barang dasare barang yakti kang bakal teko apa fakana mongko ana iku yusma'u den krungu lahum kedene nas apa azirun swara berdengung azizin apa azizun swara berdengung azizin nahli kaya dengunge tawon ulama imam madhab menetapkan dasar kesunahan mengerjakan tarawih ini berdasarkan riwayat Imam Bukhari Muslim.
bahwa Kanjeng Nabi pada satu bulan Ramadan, satu ketika bulan Ramadan itu keluar sebanyak 3 kali malam, yakni malam yang terpisah ya, malam ganjil 23, 25 dan 27. Di malam itu ketika beliau keluar ke masjid mengerjakan sholat dan orang-orang turut sholat bersama. Jumlah rakaatnya berapa? 8. 8 ini dikerjakan dengan arba'i taslimin, 4 kali salam, berarti 2, 2, 2. Kemudian yang menarik, 8 kali di masjid tadi niwau, yukammiluna baqiha fi buyutihim. Mereka lantas menyempurnakan sholatnya masing-masing di rumah masing-masing hingga sampai pada angka 20 rakaat. Apa buktinya? Terdengar dari rumah-rumah mereka suara dengung bacaan Quran yang itu diyakini sebagai bacaan ketika sholat. Suara itu diibaratkan seperti suara lebah. Angkanya sampai angka 20. Di belakang ada beberapa cerita yang kemudian menguatkan kisah ini dan sampai kepada kesimpulan oleh para imam tadi bahwa hukumnya sunnah, bilangannya 20 rakaat. Wa min hadza, saking ikilah keterangan yatabayyanu dadi pertelo apa anan nabiya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sanna nyunahake sapa Kanjeng Nabi lahum kedhuwene nas at-tarawih ing tarawih wal jamaah talan jamaah fiha ing dalem tarawih. Walakinnahu tetapine Kanjeng Nabi iku lam yusolli ora salat sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan nas aisrina ing 20 apane rakaatan rakaate. Kama kaya barang jaro kang kelaku apa ma alaihi ngatasé ma apa al amalu amaliyah kerjaan atau ibadah amaliyah ini wau min ahdis sahabati saking mongsone sahabat waman ba'dahum lan sa'wise sahabat ilal ana tumekasan terus berdasarkan hadis kalau wau disimpulkan pertama bahwa tarawih itu memang hukumnya sunnah. Yang kedua, sunnah pula mengerjakannya secara berjamaah. Kenapa jamaah dalam konteks tarawih dimunculkan hukumnya? Karena nanti beberapa sholat sunnah itu memang tidak disyariatkan secara berjamaah. Dan buka tahajud ya dewi-dewi ya. Perkara kemudian mau jamaah itu bagian dari kaifiyah yang bersifat tarbiyah. Tapi kalau tarawih dari sononya memang diatur, dituntunkan secara berjamaah berdasarkan pendapat Imam Madhab. Nah, yang menarik kemudian tarawih itu sunnah, jamaahnya juga sunnah. Walakinnahu lam yusolli bihim ishrina raka'atan. Tetapi jumlah bilangan yang dikerjakan Rasul pada saat tarawih itu tidak mencapai angka 20 secara berjamaahnya. Itu. Ini berbeda dengan apa yang menjadi amaliyah para sahabat setelah wafatnya Kanjeng Nabi yang berlangsung hingga Imam Madhab sampai kepada kita hari ini. Terus kalau dari sini kita bisa bedakan zaman Kanjeng Nabi itu bilangannya 8 di masjid, dikerjakan dengan 2 rakaat, dilakukan secara berjamaah. Itu pun riwayat yang masyhur, Nabi hanya mengerjakannya 3 kali, yakni malam 23, 25 dan 27. Walam yakhruj lan ora metu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi maring nas qasyata antufroda krana wedi yen to den fardhoake alaihi ing atase nas kama surrika kaya oleh den pertelake
bihi kelawan ma fi ba'd riwayati ing dalam setengah pira-pira riwayat. Nabi tidak lebih dari 3 kali tadi karena khawatir kalau kemudian niku dilakoni secara kontinu dan berkelanjutan dengan pola jamaah seperti kita hari ini mungkin gitu ya. Itu khawatir nanti tarawih juga diwajibkan. Tarawih juga difardukan. Karena kalau kita lihat secara konsep, Kanjeng Nabi itu kan termasuk kategori syari, penetap hukum. Allah wa Rasuluh itu syari. Nah, tentu mewajibkannya Allah lewat Kanjeng Nabi. Kalau kemudian Allah lewat Kanjeng Nabi menetapkan itu sebagai sebuah kewajiban, ya sudah, berarti sudah wajib. Karena itu khasyatan li ummatihi, karena rumongso welas datang ummate, akhirnya Kanjeng Nabi mensiasatinya dengan hanya 3 kali untuk sholat tadi. Itu pun dengan angka 8 melalui 2 kali khasyatan li ummati. Ziyadatun minal fakir. Waradatu maqa'an Aisyah radhiyallahu anha annahu saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kharaja miyos sapa Kanjeng Nabi min jawfil laili saking tengahe wengi fi Ramadhana ing dalam bulan Ramadan. Wa shallalan salat sapa Kanjeng Nabi fil masjid ing dalam masjid. Fa shalla nuli salat sapa annasu menungso bi salatihi lan salate Kanjeng. Fa asbahu mongko isu-isuan pagi harinya ya tahaddatsuna padha cerita sapa nas bidzalika kelawan mengkono-mengkono salat wa kathura lan dadi akeh sapa annas menungso fil lailati tsaniyati ing dalem wengi kaping 3 fasala mongko salat sapa Kanjeng Nabi wasalulan salat sapa nas bi salatihi kelawan salate Kanjeng Nabi. Falam makanat sumangsane ono apa alailatus salisatu malam yang ketiga katuro mongko akeh sapa ana sumenungso atawaqo sehingga sempit apa al masjid ala ahlihi ing ngatasé ahli masjid. Falam yakhruj mongko ora metu sapa Kanjeng Nabi ilahi maring nas atta kharaja sehingga metu sapa Kanjeng Nabi di sholatul fajri maring sholat fajar. Falamma shalla sumangsane sholat sapa Kanjeng Nabi al fajra ing sholat fajar aqbala mongko madhep sapa Kanjeng Nabi alaihi ing atase nas wa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi lahum maring nas annahu sakmene kelakuan iku lam yukhaf ora den kuwatiri ora den kuwatirake ala sa'nikum ing atase tingkah sira alailata ing dalem wektu. Walakin khasyitu tetapi khawatir sapa ingsun antuf roda yen to den wajibake ngalaikum ing atase sira apa salatul laili salat fata'jizu mongko apes sapa sira kabeh anha saking salatul lail anha saking salatul lail. Versi yang lain, riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan Kanjeng Nabi itu di malam Ramadan itu keluar pasalan nas disolati kemudian mengerjakan sholat dan orang-orang sholat bersama. Pagi harinya kabar tentang amaliyah sholat Kanjeng Nabi tadi tersiar di kalangan masyarakat hingga malam berikutnya mereka kompak dalam rangka apa? Pengen sholat bareng kali Kanjeng Nabi. Di malam yang kedua ini sholat lagi. Malam yang ketiga itu lebih banyak lagi. Maka disebutkan hatta dhaqal masjid ala ahlihi sampai masjid itu penuh sesak. Kono sing gak tau ning masjid malih mangkat. Tuh. Nah, tapi ditenteni ditunggu-tunggu Nabi tidak keluar. Tidak mengerjakan sholat sebagaimana malam sebelumnya. Sampai beliau keluarnya itu ketika sholat fajri, sholat subuh di luar. Waktu sholat subuh, Nabi kemudian menghadap kepada jamaah, menyampaikan bahwa saya tidak khawatir berkaitan dengan sholat malam yang dikerjakan tadi.
ning ketidakhadiran atau ketidakkeluarnya beliau malam itu karena khawatir nanti sholat malam, sholat tarawih itu dijadikan sebagai sholat yang wajib. Kemudian fata'jizu, kita semua, kalian semua, ini mukhatabnya sahabat itu ya, fata'jizu, apes dalam arti gak kuat ngelakoni. Itu mukhatabnya sahabat itu. Apalagi kalau ditarik ke dalam konteks kita hari ini, fata'jizunya wis gak kekhawatiran tapi kemestian. Sudah tidak lagi dikhawatirkan, mesti. Kita tarawihnya juga yang boleh SK berkilat. Ya, boleh sih, yang penting syarat rukunnya tetap diperhatikan, tumakninahnya terutama. Ta'jiz itu bahasanya adalah satu wujud kekhawatiran Kanjeng Nabi, kok sampai tarawih diwajibkan, nanti engkau kalian semua tidak mampu mengerjakan. Wal amru tawi perkara iku ala zalika ngatasé mengkono-mengkono keterangan fi khilafati Abi Bakrin ing dalem kekhalifahan Abu Bakar. Wa sadri khilafati Umar lan awal kekhilafan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi amaliyah tradisi tarawih yang demikian tadi, kalau bahasa kita ya belum terorganisir. Kita meyakini ya sahabat juga salat tarawih, tetapi yang terorganisir dengan baik ya belum muncul waktu itu. Itu terjadi di masa Kanjeng Nabi, masa kekhalifahan Abu Bakar sampai awal masa pemerintahan Sayyidina. Mungkin bahasa sederhananya ya sahabat sholat sih dewe-dewe gitu ya, dewe. Ya, karena memang tarawih itu ya bagian sholatul lail. Tapi terus di bulan Ramadan. Sendiri-sendiri tidak terorganisir secara rapi. Baru kemudian semajamaah nuli ngumpulake sapa Umar ar-rijala ing wong lanang dikumpulke ala Ubay bin Ka'ab ing atase sahabat Ubay bin Ka'ab wan nisa lan wong wadon ala Sulaiman bin Abi Hasan ing atase Sulaiman bin Abi Hasan. Walidzalika kono are mengkono jam tapi ing dalam mangsa kekhalifahane Utsman. Dawe ngeten, dawe dalam bentuk doa. Nawarallahu qabra Umar. Nawara muga-muga madani menerangi sapa Allah Gusti Allah qabra Umar ing maqame Sayyidina Umar. Kama nawara kaya oleh madangi menerangi sapa Umar masajidana ing pira-pira masjid. Masajidana ing pira-pira masjid. Nah, setelah masa kekhalifahan Sayyidina Umar pada fase yang kedua ya, mungkin kalau awal masa sama dengan ini, itu kemudian beliau mengorganisir kaifiyah tarawih tadi dengan cara mengumpulkan kaum laki-laki kepada Ubay bin Ka'ab untuk mengimaminya. Ini sahabat Ubay bin Ka'ab. Sing wedok-wedok diimami kalih Sulaiman bin Abi Hasan. Nah, itu terjadi di masa Sayyidina Umar. Beliau menginisiasi untuk mengorganisir kaifiyah tarawih yang semula volunteer sukarela dewe-dewe niku bikin secara berjamaah teratur, lanang dikumpul dhewe, wedok dikumpul. Dan itu berlanjut hingga pada saat Umar wafat digantikan oleh Utsman. Sayyidina Utsman mengomentari amaliyah itu dengan satu kalimat doa. Muga-muga Gusti Allah menyinari maqam Umar sebagaimana ia telah menginisiasi tarawih tadi hingga menyinari masjid-masjid kita. Nah, sampai sini sahabat-sahabat sekalian, kita tahu ada proses yang berkelanjutan ya berkaitan dengan tarawih tadi. Kalau di masa Rasul sampai Abu Bakar itu ya tarawih berjalan sebagaimana mestinya atas dasar kesukarelaan masing-masing. Belum dilakukan secara berjamaah dalam konteks yang masif. Tetapi Sayyidina Umar lah kemudian
yang menginisiasi untuk melakukan satu proses amaliyah itu dikerjakan secara terorganisir. Jadi apakah boleh? Ya, faktanya kemudian Sayyidina Umar sebagai bagian dari sahabat yang diberikan otoritas dan kewenangan itu melakukan hal yang dan itu tidak hanya beliau, diamini oleh sahabat-sahabat yang lain, termasuk komentar doa dari Utsman Balawah. Jadi jadilah tradisi yang sampai hari ini. Masjid, jamaah, 20 rakaat, plus 3 witirnya, itu sumber asal muasalnya dari amaliyah Sayyidina Umar tadi setelah beliau melihat, menyaksikan pada dekade sebelumnya, tarawihnya berjalan apa adanya. Wa muqtadha hadzal hadits utawi ketentuane ikilah hadis anau saat temne Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kharaja niyas sapa Kanjeng Nabi lailataini ing dalem rong wengi faqat alif loko. Kalau berdasarkan hadis ini, Rasul keluar masjid jamaah bareng umat waktu itu hanya 2 malam. Karena malam yang ketiga dinteni Nabi mudah-mudahan. Jadi hanya malam ke-23, 25, 27-nya beliau tidak keluar. Wal masyhur utawi kang masyhur annahu saat temene Kanjeng Nabi iku kharaja metu sapa Kanjeng Nabi lahum maring nas salayalin ing 3 pira-pira wengi. Wahia utawi salah sikulailatu salatin wa isrina malam 23 wa khamsin wa isrina malam selawe wa sab'in wa isrina malam 17 walam yakhruj lan ora metu sapa Kanjeng Nabi lahu maring nas lailata tis'in wa isrina ing dalem malam 9. Kalau riwayat yang masyhur, Nabi keluarnya sholat bareng dengan sahabat tadi 3 kali. 23, 25, 27. Yang Nabi tidak keluar, hanya di rumah saja, sahabat ngenteni sampai pagi tadi, itu malam 29. Wa inna malam yakhruj angin pestine ora metu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alal wilai ing atase urut-urutan rifqan krana welas bihim kelawan nas wakana lan ana sapa Kanjeng Nabi kuyu salat sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan nas sama narakaatin ing 8 pira-pira rakaat lakin kana tetapine ana sapa Kanjeng Nabi iku yukamiluha nyempurnaake sapa Kanjeng Nabi ing sama narakaatin nyempurnaake isrina ing 20 fi baitihi ing dalem omahe Kanjeng Nabi. Ing dalem-daleme Kanjeng Nabi wa kanat lan ana sapa sahabat iku tukam miluha nyempurnaake sapa sahabat ing samana rakaatin kadzalika kaya mengkono-mengkono yukamiluha kaya Kanjeng Nabi nyempurnaake fi buyutihim ing dalem-daleme sahabat bidalili annahu kelawan dalil kelawan bukti saat temne kelakuan iku kana ana iku yusma'u dan krungu lahum keduwene sahabat apa azizun swara berdengung ka azizin nahli kaya dengunge tawon wa inna malam yukammil angin pestine ora nyempurnaake sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan sahabat ala isrina ing 20 fil masjid yang dalam masjid safakotan krono welas alaihi mengatasin terus yang masyhur Kanjeng Nabi tadi sholat jamaah masjidnya sebanyak 3 kali malam 23, 25 dan 27. Kenapa tidak bersambung 25, 26 ngeten atau 23, 24, 25 tetapi kang ini wau disebutkan rifqan bihim krana welas dumateng para sahabat. Demikian pula jumlah bilangan rakaatnya yang 8 kali
kemudian Rasul menyempurnakannya sendiri di rumah. Demikian pula dengan sahabat-sahabat di rumahnya masing-masing, itu rifqan lahum, karena Rasul juga atas dasar welas asih kepada mereka. Terus motivasinya adalah karena rifqan niwaw, kasih sayang, belas kasih kepada sahabat. Hingga yang dilakukan di masjid 8 rakaat, selebihnya disempurnakan di rumah masing-masing sampai pada angka 20. Itu syafaqatan alaihim, atas dasar belas kasih Kanjeng Nabi kepada para sahabat. Nah, tentu kalau kita sampai pada titik ini, apakah kemudian semua sahabat disempurnakan? Ya, tidak. Ada riwayat yang mendetail, karena yang ketika malam di jamaah pulang ke rumahnya menyempurnakan masing-masing, itu untuk memastikan semuanya juga sulit. Tapi yang pasti Kanjeng Nabi dan beberapa terteks tadi itu ada suara ngaji yang itu diyakini sebagai bentuk penyempurnaan di depan tadi. Itu terbukti dari suara ngaji. Terus dibedakan yang masjid itu jamaatan, kemudian yang di rumah itu nggih munfaridan dewe-dewe. Angka totalnya kemudian 20. Ini yang diyakini oleh para a'immatul madzhab, ulama-ulama imam madzhab. Qala Syekh rahimahullahu taala, wa min hadza, saking ikilah keterangan ayatun halih maneh. Yatabayyanu, dadi pertelo apa anna adadah sak temene bilangane tarawih iku laisa ora ana apa adat, orane iku qasiron kurang alas sama rakaati ing atase 8 rakaat. Allati shallaha, kang salat ing sama rakaati sapa Kanjeng Nabi ing sama rakaati bihim kelawan nas. Bidalili annahum, kelawan dalil sak temene nas iku kanu ana sapa nas iku yukamiluna padha nyampurnaake sapa nas fi buyutihim ing dalem omahe nas, fi buyutihim ing dalem omahe nas. Dari penjelasan hadis tadi tersimpul bahwa bilangan rakaat untuk tarawih itu tidak kurang dari angka 8. Artinya minimal 8 rakaat. Yang itu dibuktikan dengan kaifiyah dan amaliyah para sahabat beserta Nabi dengan mengerjakannya di masjid tadi. Allati shallaha bihim. Nah, kemudian selanjutnya mereka menyempurnakan di rumahnya masing-masing. Waqad bayyana, lan teman-teman jelasaken apa fi'lu Umar, penggaweane Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, anna adadaha, sak temene bilangane tarawih iku 20 20. Aitsu annahu ing dalam sekirane sak temene Umar iku jamaah ngumpulake sapa Umar annasa ing manungsa akhiran ing dalam akhire ala hadzal adati ing atase ikilah bilangan fil masjid ing dalam masjid. Wa wafaqahu, lan sepakat ing Umar, nyocoki ing Umar sapa as-sahabatu sahabat ala dzalika ing atase mengkono-mengkono isruna, walam yujad lan ora den temu sapa mukhalifun wong kang nulayani iman saking barang ba'dahum ing dalam sakwise sahabat minal khulafair rasyidin, saking khulafair rasyidin, wastamarru lan nglakoni nerusake sapa nas iku yusalluna padha nglakoni salat sapa nas ing tarawih jamaatan kelawan jamaah isrina ing 20 apane rakaatan rakaate. Nah, dari penjelasan ini yang tadi semula adalah angka 8, kemudian di era Sayyidina Umar beliau menyempurnakannya dengan cara mengumpulkan
para sahabat yang laki-laki pada Ubay bin Ka'ab tadi itu untuk sholat di masjid secara berjamaah dengan angka rakaat 20 rakaat. Yang menarik, wa wafaqahu as-sahabatu ala dzalika. Apa yang diputuskan Sayyidina Umar yang diinisiasi oleh beliau ini kemudian disepakati oleh seluruh sahabat yang ada waktu itu, walam yujad mukhalifun mimman ba'dahu, dan tidak dijumpai orang yang tidak mensepakati, tidak dijumpai orang yang berbeda dengan apa yang disampaikan Sayyidina Umar. Artinya kalau kita mengacu kepada sumber dalil, berarti ini juga bisa dikatakan sebagai ijma'us sahabah meskipun awal inisiasinya dari Sayyidina Umar. Nah, termasuk khulafaur rasyidin itu tidak kemudian mengganti atau mengingkari, tidak. Wastamarru yusallunaha jama'atan 20 rakaat. Mereka sahabat-sahabat itu melanjutkan mengerjakan sholat sebagaimana yang disampaikan Umar tadi dengan cara secara berjamaah, bilangannya 20 rakaat. Ini secara dalil kuat sekali karena memang disampaikan tadi tidak ada sahabat yang kemudian menyangkal atau menolak ketetapan Sayyidina Umar. Waqad qala, dasar untuk menetapkan itu adalah ijma'us sahabah. Kemudian apakah sahabat punya kewenangan menetapkan yang demikian? Waqad qala, teman-teman dawuh sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, alaikum natapana sira bisunnati, kelawan sunnah ingsun, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, lan sunnahe khulafaur rasyidin al mahdiyina kang padha oleh itu kabeh. Abdu gegeta sira alaiha ing atase sunnah bin nawajibi kelawan puntudah. Itu dasarnya bahwa apa yang dilakukan Sayyidina Umar, yang dilakukan para sahabat tadi, itu merupakan satu contoh amaliah keagamaan yang boleh kita ambil sebagai dasar. Landasannya apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah kepada sunnahku, kata Rasul, dan sunnah khulafaur rasyidin. Kemudian berpegang teguhlah pada sunnah itu dengan cara mengikutnya bin nawajib, pakai unang sunnah dengan sekuat hati sepenuhnya. Nah, dari sini tentu kita ingat ketika kita berilah kemarin bahwa konteks makna sunnah itu tidak semata-mata dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi, tetapi sunnah itu juga ada dan berlaku yang sumber atau dasarnya adalah sahabat. Ya, kalau kita kembali kemarin kan, hadis sunnah itu diantara definisinya adalah ma anna alaihil yaum wa ashab. Apa yang dilakukan, apa yang dicontohkan olehku, kata Rasul, dan oleh para sahabat. Makna ashabi ini adalah makna yang penting, karena dari sana kemudian ada sekian banyak amaliyah yang landasannya adalah ashab tadi. Maka keberadaan ashab atau sahabat Nabi dalam konteks adillatul ahkam itu menjadi boleh dan sah, karena dilegalisir oleh Nabi sendiri dengan dawuhnya tadi. Hingga kalau kita ambil dalam konteks tarawih, apa yang disampaikan Sayyidina Umar, apa yang diinisiasi oleh beliau sampai kepada satu formulasi tarawih seperti yang kita kenal hari ini, merupakan sesuatu yang absah, yang legal, yang bisa dipertanggungjawabkan dan valid secara ilmiah. Nah, landasnya jelas tadi. Nah, dari situ juga nanti kita akan ketemu sekian banyak hal yang ternyata memang itu adanya di zaman sahabat, tidak dijumpai pada zaman Nabi. Ya, tarawih ini kan sebenarnya hanya pola pengorganisasiannya. Amaliyahnya sudah ada zaman Nabi, tarawihnya juga sudah ada, kemudian jamaahnya sudah ada, bilangan 20 juga ada indikasi kuat dilaksanakan di rumah tadi itu. Umar hanya melakukan satu proses merapikan saja,
bukan menciptakan amaliyah baru, tapi hanya merapikan. Maka sekali lagi, berpegang teguh kepada apa yang disampaikan Sayyidina Umar merupakan bagian dari tata cara beragama dalam konteks ahli sunnah wal jamaah. Ziyadatun minal fakir, qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqtadu manuto sira kabeh billadzaini kelawan ikilah wong loro min ba'di saking sawise ingsun. Sinten? Abi Bakrin rupane Abu Bakar wa Umar. Lan Nabi juga menegaskan secara spesifik, menunjuk langsung, ikutilah dua orang setelahku, kata Rasul. Dua orang itu adalah Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina. Artinya apa? Berdasarkan hadis yang kedua ini, secara khusus Rasul memberikan satu penegasan untuk mengikuti cara berpikir keagamaan, cara amaliyah keagamaan yang dilakukan dan dicontohkan oleh dua orang sahabat utama beliau, yakni Abu Bakar dan kita tahu tadi dari awal, tarawih ini merupakan satu potret dari pola pikir Umar dalam rangka mengorganisir kaifiatus sholahnya yang semula bersifat mandiri sendiri-sendiri diatur sedemikian rupa menjadi sholat tarawih secara berjamaah. Dan yang luar biasa itu diinisiasi Umar, meskipun oleh Umar, tetapi diaminkan, diikuti, dan tidak satu pun di kalangan sahabat yang membantah dan menentang. Sampai sini tentu kita yakin betul bahwa tarawih dengan cara yang diajarkan kiai kita, guru kita dalam bentuk jamaah 20 rakaat istiqar witirnya merupakan amaliyah yang sahih, yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan secara aktif. Tinggal kita mengerjakan secara sungguh-sungguh dan maksimal di Ramadan. Para sahabat sekalian, demikian yang kita kaji malam ini. Untuk Ramadan nggak tahu kita masih ada ini apa enggak. Yang pasti nanti saya kalau habis KBD sekitar jam 9:30 itu ngaji kitab Al-Fawaid bin Nikah. Kalau teman-teman ada yang mau live streaming, nanti komunikasi dengan di sini. Ngajinya kitab Al-Fawaid bin Nikah sebagai kajian khusus di bulan Ramadan. Untuk kitab ini kalau nanti bisa ada waktu ya kita waktu menjelang buka atau nanti. Baik, saya kira demikian. Terima kasih kajian kita malam ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.